Nah, guys, kembali lagi di channel Apris Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta, guys. Sebelum saya mengambil kartu yang saya pegang ini satu persatu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kali ini, guys, saya akan mencoba untuk melihat bagaimana perasaan dia terhadap diri kamu, baik yang secara berpasangan ataupun perasaan dia karena dia sudah meninggalkan diri kamu. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Seperti apa yang saya katakan tadi di awal, saya akan mencoba untuk melihat bagaimana perasaan dia terhadap diri kamu, baik secara diri kamu yang ditinggalkan atau memang diri kamu masih ada hubungan terhadap diri dia, tetapi diri dia tidak memberikan suatu kejelasan. Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu Price of the Disc, di mana kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini, posisi diri dia saya letakkan di depan dan posisi seseorang sedang berada di belakang dia. Dengan kata lain, kemunculan kartu ini ada suatu pemikiran terhadap diri dia, antara ingin kembali atau memang diri saya ingin pergi. Karena ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, ada seseorang yang mencoba untuk menghalangi. Ada seseorang yang mencoba memberikan suatu doktrin, di mana doktrin tersebut untuk mencuci segala pemikiran dia. Seseorang ini telah mengendalikan dia, guys. Jadi seberusaha apapun dia ingin kembali, ada hal sesuatu yang sedang dipermainkan terhadap diri dia. Kalau saya berbicara dari sisi negatifnya, perasaan dia di sini seakan-akan semakin hari saya melihat
ada suatu tekanan batin yang dia rasakan dengan seseorang yang mengendalikan dia. Di mana saya melihat kemunculan kartu ini dan mencoba untuk menerobos bagaimana pemikiran dia. Untuk saat ini saya melihat kondisi dia di dalam satu tempat, di mana tempat tersebut membuat diri dia, antara batin dia ingin menjerit di sini. Sebenarnya dia itu ingin kembali terhadap diri kamu. Walaupun diri dia sudah memiliki seseorang, tetapi perasaan dia itu masih terkoneksi kepada diri kamu. Dia bingung harus berbuat apa. Dia masih sayang terhadap diri kamu. Dari hatinya yang paling dalam ini, guys. Nah, bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu King of Cups. Di mana kemunculan kartu ini kamu bisa melihat sendiri, baik pria ataupun wanita saya gambarkan sebagai king dan queen. Di mana kemunculan kartu kedua ini ada suatu reaksi, di mana reaksi tersebut menggambarkan diri dia tersebut sedang merasakan suatu emosi yang di luar dari kapasitas dia. Kalau saya mengkaitkan antara kartu King of Cups dengan kartu Price of the Discs, kemungkinan seseorang yang sedang mengendalikan dia, seseorang yang sedang mempermainkan kehidupan dia, yang aturannya dia ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi dengan permainan orang tersebut justru dia merasa emosi di sini. Justru dia merasa apa yang terjadi di dalam kehidupan saya. Kenapa pemikiran saya dan perasaan saya selalu nurut dengan seseorang yang mengendalikan saya ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kalaupun saya mengatakan baik manusia yang telah pergi meninggalkan kamu ataupun manusia masih ada status terhadap diri kamu, tetapi dia memberikan suatu tindakan yang tidak ada kejelasan. Saya melihat tidak ada rasa kenyamanan yang dia terima ini, baik terhadap pihak ketiganya, terhadap seseorang yang berada di circle dia. Semuanya tidak memberikan diri dia kenyamanan ataupun kebahagiaan. Justru orang yang berada di sekeliling dia hanya untuk memberikan dia sebagai ajas manfaat, karena untuk mengendalikan dia. Ini dia, guys. Nah, bagaimana di bagian keduanya? Muncul kartu The Dead, berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik dari 3 zodiak tersebut, tetapi saya menarik dari unsur airnya saja dan kata The Dead. Kemungkinan untuk saat ini perasaan dia ataupun pemikiran dia sedang dimanipulatif oleh seseorang, sedang dikendalikan oleh orang lain. Manipulatif yang bermain di sini, guys. Dimana manipulatif itulah yang membuat diri dia
merasa emosi. Ingin melepaskan rasa emosi tersebut, tetapi diri dia tidak mampu. Karena memang di dalam diri dia itu ada sesuatu yang sedang dipermainkan. Saya tidak tahu apa yang sedang dipermainkan. Setidaknya kemunculan kartu The Death, permainan yang sedang dipermainkan terhadap diri dia, baik secara pemikiran ataupun secara perasaan, semuanya berujung terhadap kematian secara otomatis, bukan secara fisik yang saya bicarakan mengenai kematiannya. Kalau saya berbicara kematian secara fisik, mungkin kamu sudah mendengar kabar duka, tetapi di sini kabar kematian itu berupa kebingungan, guys. Nah, bagaimana kartu di samping The Death? Wow. Seseorang yang mengendalikan diri dia, membuat diri dia itu menerima suatu beban. Kamu bisa melihat sendiri seseorang yang memikul beberapa tongkat, dengan tongkat yang dia pikul tersebut menggambarkan diri dia, saya sudah tidak tahan lagi dengan situasi seperti ini. Saya ingin bebas dari rasa kematian ini. Inilah perasaan dia untuk saat ini. Inilah pemikiran dia untuk saat ini. Tidak ada kartu yang menyenangkan di sini. Kartu pertama muncul orang yang mengendalikan dia. Kartu kedua muncul di mana ketika diri dia dikendalikan oleh orang lain, membuat diri dia merasa emosi, di mana timbulnya rasa keemosian di dalam diri dia, membuat semuanya menjadi mati secara total. Dengan kematian tersebutlah pemikiran dia merasa terbebani. Nah, bagaimana kartu di sampingnya? Bukan hanya merasa terbebani, tetapi diri dia pun merasa sensitif. Sangat sensitif untuk saat ini, guys. Apapun yang kamu katakan, apapun yang dikatakan oleh orang lain terhadap kepada dia, mulai dari A sampai Z, pasti pembawaan diri dia selalu emosi. Pasti tidak ada yang namanya kepercayaan, karena memang rasa sensitif tersebut ini yang membuat guys. Bisa saja orang yang mengendalikan ini pihak ketiga yang telah merebut kebahagiaan kamu, atau memang seseorang yang masih ada kaitannya terhadap ruang circle dia. Karena memang di antara kedua orang tersebut tidak suka terhadap hubungan yang kamu jalankan, baik secara LDR, baik secara hubungan rumah tangga, baik secara toksik. Sangat parah seseorang yang mengendalikan ini. Mengendalikan seseorang dengan tujuan hanya ajas manfaat. Bisa saja yang mengendalikan ini kedua orang tuanya, bisa saja yang mengendalikan ini kakak atau adik. Semua ada di kartu ini, guys. Nah, bagaimana di bagian ketiganya? Wow. Muncul kartu Knight of Wands. Saya melihat untuk kedepannya ini, apakah di tahun
di tahun terakhir 2021 ini atau memang di tahun 2022, dia pasti akan kembali terhadap diri kamu. Karena memang akan ada satu hal yang membuka jalan di dalam pemikiran dia nanti. Dia akan berubah ini. Dia akan pergi secara misterius dan akan mendatangi diri kamu, karena cepat atau lambat orang yang mengendalikan diri dia, yang membuat diri dia merasa sensitif, yang membuat diri dia merasa terbebani, dan membuat diri dia emosi, dan membuat semuanya serba mati, hal ini akan terbongkar. Di tahun 2022, kamu akan kedatangan diri dia kembali. Ini dia guys. Nah, bagaimana kartu di samping Knight of Wands? Tetapi dia berusaha untuk menghilangkan bagaimana pengendalian tersebut, tetapi diri kamu di sini sudah tidak mau lagi menerima diri dia. Walaupun diri kamu masih mau menerima dia, yang saya takutkan cuma satu. Hari demi hari dilalui dengan situasi pertengkaran, dilalui dengan situasi perselisihan. Ini yang saya takutkan apabila dia kembali terhadap diri kamu dan kamu pun menerima dia kembali terhadap diri kamu. Kartu terakhir, wow. Akan ada rasa kesensitifan, akan ada rasa kekhawatiran, di mana rasa kesensitifan dan rasa kekhawatiran itu akan muncul karena memang ada satu energi yang belum bisa menerima satu keputusan, di mana keputusan tersebut atas kembalinya diri dia terhadap diri kamu. Nah, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Untuk saat ini, perasaan dia terhadap diri kamu, dia masih ingin berkomunikasi terhadap diri kamu. Karena untuk kedepannya, dengan komunikasi yang diberikan terhadap diri kamu, dia akan kembali seperti semula. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.